sebelum duduk kita bertanya, ada minuman siapa itu? Berarti di meja itu sudah ada minuman? Sudah. Ketika saudara datang, Duduk. berbicara apa? Belum sempat, Mirna baru tanya, itu es kopi siapa? Baru Jessica bilang, kan lu yang pesen Mir di WA. Lalu Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Udah anyway, thank you ya udah dipesenin. Begitu Mirna duduk, dia langsung mengaduk. Oh, mengaduk dia? Langsung mengaduk, langsung minum. Minum? Iya. Sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas? Di gelas, karena Mirna langsung mengaduk. Mengaduk? Iya, dia langsung teguk minum. Setelah minum? Setelah minum, dia langsung bilang, ini nggak enak banget, this is so awful. Dia langsung bilang, oh my god, ini apaan ya? This is so bad, dia bilang gitu. Saya juga mau cobain juga, aduh, ya nggak enak, maksudnya gimana cobain gitu kan. Cuman karena apakah kemudian saudara mencoba? saya langsung penasaran, maksudnya kopi bisa nggak enak apa sih? Lalu saya tarik, saya cobain sedikit. Sedikit, seberapa? Sangat sedikit, karena begitu saya baru coba, lidah saya langsung kaget. Saya bilang ini kopi atau apaan ya? Rasanya kok aneh ya? Terus? Maksudnya aneh banget rasanya kopinya. Lalu Mirna bilang, bener kan Han? Gua nggak bohong. Terus aku bilang, iya aneh kopinya. Saya lihat Mirna sudah jatuh. Dia begini, saya pikir dia pusing. Gimana? Dia tangannya pertama dia masih begini. Saya pikir dia pusing atau enek atau apa. Begitu saya nengok lebih gini, dia sudah begini. Sudah bersandar. Tatapannya kosong. Terus dia kesusahan nafas. Pelan-pelan tangannya kejang, keluarkan buih kecil dari mulut busa. Iya, pelan-pelan keluar busa. Terus dia masih berusaha bernapas, tetapi seperti kesusahan. Dia langsung ada bunyi seperti ini kayak sudah seperti itu. Saya kaget. Saudara, apa yang saudara lakukan melihat Mirna seperti itu? Sambil panggil minta tolong sama orang. Minta tolong sama yang ada di situ? Pertama saya bilang ini Mirna kenapa? Terus terus dia udah nggak menjawab. Saya panggil Mirna. Dia sudah tidak ada respon. Dia cuma berusaha untuk bernafas dan mengeluarkan busa itu. Langsung itu sangat cepat kejadiannya. Hello guys, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna mencuat lagi ya. Sebelum lanjut, saya mau bilang bahwa apapun yang tayang di Ice Cold Netflix itu hanya merupakan sebuah film, bukan keadaan senyatanya. Jadi jangan dijadikan acuan untuk menilai sebuah kasus apalagi kebenaran. VT ini pun dibuat bukan untuk mendukung Jessica ataupun Mirna dan ayahnya. Saya hanya mengajak kita melihat secara berimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kita mulai dengan apa yang mendasari majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah dan penjara 20 tahun kepada Jessica. Dalam kasus ini, hakim memutuskan berdasarkan indirect evidence atau bukti-bukti tidak langsung yang jika diurutkan dengan tiap-tiap peristiwa dapat mengarah kepada suatu kesimpulan. Peristiwa-peristiwa apakah itu? Mari kita simak fakta-fakta persidangan yang terungkap. Pertama, Jessica sempat menanyakan klinik di Grand Indonesia yang ketika ditanyakan, Jessica menjawab dia mau minta resep vitamin D. Pertanyaan muncul, pada hari H, jadikah Jessica ke klinik untuk minta resep? Ada yang bilang, oh gak jadi, kan keburu terjadi peristiwa Mirna keracunan. Biasanya nih, cewek kalau udah ngobrol bakalan lupa waktu, apalagi udah lama gak ketemu. Jadi kalau milih ke klinik setelah ngobrol selesai, bakalan gak keburu deh. Keburu tutup kliniknya. Yang kedua, Ice Cold Vietnam tersaji di meja jauh sebelum Hani dan Mirna datang. Nah, menurut Hani, Mirna sempat mempertanyakan, kok dipesenin dulu? Kalau kebiasaan kalian gimana? Enak gak minum kopi yang sudah gak fresh lagi? Mereka mau ngobrol-ngobrol,
Waktunya santai, bukan terburu-buru. Jika memang mau traktir nggak apa-apa sih dipesenin duluan, tapi datangnya pesanan bisa tunggu orang yang mau minum itu datang supaya tetap terjaga dinginnya kopi tersebut. Betul nggak? Lalu ada sedotan yang langsung nangkring dengan cantiknya di kopi Ice Vietnam. Sebagai kafe yang jualan di mall yang bergengsi, mungkinkah sedotan yang biasanya terbungkus dengan rapi dibuka oleh waitress dan ditancepin langsung ke gelasnya? Lazim nggak kira-kira hal itu? Keempat, Jessica terlihat menyusun 3 paper bag yang rencananya akan dihadiahkan kepada 3 temannya. Beberapa saat kemudian barulah memindahkan ketiga paper bag tersebut ke belakang kursinya. Nah, menurut ahli di CCTV, gerakan Jessica yang mencurigakan itu terlihat. Lalu Profesor Dr. Sarlito pun menganalisa bahwa Jessica memiliki motif tersendiri dengan meletakkan paper bag sebagai benteng. Jadi diduga transfer racun terjadi di sini. Fakta yang paling penting adalah setelah menyeruput kopi, Mirna bereaksi terkejut. It's so bad, awful. Beberapa menit kemudian, Mirna tak sadar. Kenapa? Jantung kah? Atau keracunan? Atau apa? Sebenarnya masih ada beberapa fakta lagi yang terungkap di pengadilan. Kita lanjut di part 2 ya.